Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, hari ini saya akan membahas tentang bab 2 yaitu listrik statis. Kalau diperhatikan dari gambar yang di slide, itu mesti anak-anak bertanya, ada orang pegang sesuatu, rambutnya seperti berasap. Kemudian fenomena yang kedua, ada anak pegang sesuatu, kemudian ada dua orang anak dan ibunya itu juga pegang sesuatu, ternyata juga ada interaksi. Itu yang dipegang adalah generator Van de Graaff. Nah, ternyata interaksi itu akan kita bahas di sini. Sebelum ke bahasan tentang interaksi ada anak-anak harus tahu dulu apa itu benda bermuatan. Benda bermuatan itu Ustadz misalkan ada batang plastik yang digosok menggunakan kain, kemudian didekatkan potongan kertas maka akan tertarik. Gejala ini disebut elektrostatis. Ini misalnya gambarnya, ini interaksinya. Bisa juga anak praktekkan di rumah. Kemudian dalam bab ini kita akan membahas ada 4 poin penting. Yang pertama hukum Coulomb, medan listrik, potensial listrik, energi potensial listrik. Baik, yang pertama hukum Coulomb. Coulomb itu apa? Ternyata ketika saya dekatkan dua muatan, ada muatan Q1, Q2, ada gaya interaksi. Gaya interaksinya itu disebut gaya. Nah, gaya interaksi ini besarnya nanti akan sama tapi arahnya akan berbeda. Bergantung dari apa? Nah, dari jenis muatannya. Gaya tarik dan tolaknya nanti berbanding lurus dengan besar setiap muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Dari persamaan ini kan F kaki 1 Q 2 per R kuadrat. Berikutnya, ketika dua muatan tadi itu ada di ruang hampa, didapatkan persamaan tetap ini kan, lalu diperoleh nilai K. K itu nilai konstantanya ketemu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi kolom min 2 atau biasanya Newton meter persegi per kolom persegi. Berikutnya kalau di ruang tertentu atau diberi bahan di antara bahan tertentu maka akan berlaku ini. Ada permitivitas bahan. Bagaimana membandingkannya? Didapatkan ini. Permitivitas relatif bahan itu dari perbandingan ini nanti ada E bahan sama dengan permitivitas relatif dikalikan permitivitas nolnya atau pada vakum. Maka anak-anak juga harus tahu interaksi gaya itu seperti apa. Yang pertama, kalau muatannya itu sejenis, positif, positif, maka ternyata tolak menolak. Negatif, negatif, tolak menolak. Positif, negatif, tarik menarik. Arahnya ke kanan, ke kiri. Ini ada Q1, ada Q2. Apa sih F12 ya? F12 itu interaksi dari kedua muatan. F12 artinya apa? Gaya pada muatan ke-1 akibat muatan kedua. F21 apa? Gaya pada muatan kedua akibat adanya muatan pertama atau satu. Berikutnya, kalau lebih dari dua muatan, ya tinggal kita gambar dulu. Habis digambar, lalu kalau dia karena ini segaris, kalau sama arahnya, maka nanti tinggal dijumlah. Kalau berbeda, tinggal dikurangi. Berikutnya, contoh soal. Ada 4 benam titik yang bermuatan yaitu A, B, C, D. Jika A menarik B, A menolak C, dan C menarik D, sedangkan D bermuatan positif, tentukan jenis muatan A dan B dan C. Insya Allah anak-anak bisa nanti mengerjakan. Contoh yang kedua, ini juga sama. Jika dua muatan listrik identik diletakkan pada jarak 2R, gayanya F. Kalau jaraknya dijadikan R, gayanya menjadi berapa? Nanti dicoba di rumah untuk anak-anak. Yang ketiga, ini juga sama. Tiga buah muatan disusun seperti gambar. Langkah yang pertama atau pertanyaannya, gambarkan gaya kolom yang dialami muatan. Sama seperti tadi, gambarkan dulu baru hitung. Berikutnya Ustadz menjelaskan di poin yang kedua atau yang B, medan listrik. Lambangnya E, medan listrik itu ruang atau daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Jadi saya terkait. Medan listrik itu ternyata gaya dibagi muatan yang kedua. Kita boleh muatan kedua, muatan ke satu silahkan. Kalau Ustadz tuliskan rumusan, ini kan gaya tadi dibagi muatan kedua. Ternyata didapatkan
E sama dengan kaki 1 per R kuadrat. Bisa difahami? Maka kuat medan listrik satuannya Newton per. Nah, arahnya diperhatikan gambar ini. Kalau muatannya positif, ternyata keluar. Muatan negatif masuk. Ini diingat-ingat ya. Arah dari medan listrik. Berikutnya contoh soal ini, buah-buah muatan seperti gambar tentukan letak titik yang kuat medan listriknya 0. Ini nanti akan Ustadz tunjukkan di video soal-soal atau pembahasan soal-soal. Hari ini target kita konsepnya anak-anak paham. Berikutnya medan listrik oleh bola konduktor. Jadi bola bermuatan ini biasanya disebut bola konduktor. Ada 3 bagian, di dalam bola, di permukaan bola, di luar permukaan bola. Ini sudah ada, tinggal anak-anak nanti pahami lagi. Berikutnya, Ustadz membahas di poin yang ketiga atau yang C, potensial listrik oleh benda bermuatan. Potensial itu ternyata dari medan itu dikalikan lagi dengan jaraknya. Maka diperoleh ini potensial listrik itu satuannya volt itu kaki per R. Tidak pakai kuadrat tadi kan kaki per R kuadrat untuk medan listrik. Ini kalau medan listrik dikalikan jaraknya atau R itu ternyata didapatkan potensial. Nah, kalau jumlahnya banyak ya tinggal dijumlah, nanti positif negatif dimasukkan. Berikutnya, potensial listrik pada bola konduktor ini juga sama, ada di permukaan, di dalam, di luar. Anak-anak tinggal dilihat di slide. Kalau di dalam bola itu E0, kalau di permukaan itu nanti ada keterangannya ini, potensialnya A sama dengan potensial. Nah, boleh dituliskan di rumusan tadi. Berikutnya energi potensial listrik atau energi potensial mutlak biasanya. Jika muatan berada pada jarak jauh tak terhingga, R tak hingga, maka EP-nya sama dengan EP2. Karena EP1 sama dengan 0, maka rumusan dari EP itu kaki boleh Q1, Q2 tadi, ini Q besar, Q kecil per R. Nilai energi potensialnya disebut energi potensial mutlak. Nah, kesimpulannya dari bab tadi, dari 4 tadi, itu gaya kolom dan kuat medan listrik itu termasuk besaran vektor, potensial listrik dan energi potensial termasuk besaran skalar. Kalau vektor itu ya punya besar dan arah, atau punya nilai dan arah. Kalau skalar hanya punya nilai atau besar, tidak punya arah. Kalau ini menggunakan aturan penjumlahan vektor, kalau ini tinggal dijumlah biasa. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan untuk materi di bagian yang pertama. Nanti untuk di video berikutnya, di materi berikutnya nanti akan ada contoh-contoh soal dan materi selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.